Awas kamera. Bang Oto, sedikit Bang Oto dikit lagi dong, Bang boleh? Oto. Bang Oto, ngelihat kasus tadi itu. Bang Oto ngelihat kasus Vina sendiri seperti apa pandangan Abang? Vina? Vina apa? Bang, aduh ini mau ngomong. Kita Awas, besok Bang. kita undang Anda lah ya di Pradi Tower. Kita akan konferensi pers mengenai soal Vina. Terus terang aja soal kasus Vina sebenarnya saya tidak ingin berkomentar banyak karena ini sudah banyak orang yang menanganinya. Saya justru sibuk sekarang ini memberikan perhatian kepada kita sedang siapkan PK untuk Jessica Wongso. Tetapi memang kenapa saya harus berkomentar sekarang ini mengenai Vina adalah karena ada seorang kuasa hukumnya terdakwa dalam perkaranya Vina itu, namanya Ibu Titin yang di Cirebon. Dia mewakili seorang kliennya, kalau saya tidak keliru ya, namanya Sudirman kalau salah dia. Ya. Nah, dia mengirim surat mohon perlindungan hukum kepada Pradi. Saya sebagai ketua Pradi minta perlindungan hukum. Nah, intinya dia merasa bahwa kliennya ini ditekan-tekan untuk mencabut kuasa dari Titin ini. Itu intinya. Tapi detailnya besok akan saya terima dia, karena saya baru bicara per telepon, dia dikirim surat kepada Pradi, saya telepon dia apa yang masalahnya, saya undang dia untuk besok datang di Pradi untuk memberikan penjelasan apa yang harus kita bantu terhadap dia. Jadi, tapi melihat dengan kasusnya sekarang ini, minta perlindungan dari Pradi sendiri, nah Bang Oto sebagai Pradi itu bagaimana menanggapinya? Akan seperti apa yang dilakukan? iya memang ini adalah suatu proses hukum yang betul-betul memang harus diperhatikan ya. Karena bukan kali ini saja, di kasusnya Jessica Wongso juga udah terjadi hal-hal seperti ini. Nah sekarang terjadi lagi di kasusnya Vina gitu kan. Banyaknya dan maraknya pemberitaan di mana katanya juga yang ditangkap katanya siapa namanya Peggy ya. Peggy juga tidak mengaku bersalah dan sebagainya. Nah kita terus terang aja sebagai organisasi terbesar di Indonesia memang akan memberikan perlindungan hukum kepada semua anggota kita kalau dia mendapat tekanan apapun gitu. Jadi coba bayangkan dalam kasus sebesar ini, kalaulah betul Titin kuasa hukumnya itu ya kliennya dia diganggu-ganggu, disuruh mencabut-cabut kuasa. Kalau itu betul, ini kita prihatin dan kita akan laporkan ini kepada Kapolri kalau sampai itu benar terjadi. Nah, oleh karena itu, sabarlah besok saya undang Anda di Pradi jam 5 sore, kita akan coba setelah saya menerima laporan resmi daripada Titin, kita akan jelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Bagaimana bentuk penanganannya, caranya bagaimana. Sebenarnya saya sudah beritahu, tapi saya lebih afdol setelah saya mendapatkan laporan langsung, kita akan buka semuanya nanti. Tapi Bang Oto melihat bola semakin liar dan banyak kesaksian yang mungkin mana nih versi yang benarnya? Ya sebenarnya di sinilah kita minta sebenarnya pihak polisian, Kapolri sudah waktunya memperbaiki hal ini. Ya, kalau yang dilaporkan selama ini benar bahwa ada kesalahan penanganan perkara, maka sebenarnya tidak hanya Kapolri yang menjadi sasaran kita, yang menjadi perhatian kita. Pengadilan pun ini menjadi pertanyaan, ya kan? Meskipun ada kesalahan di pihak kepolisian, tapi pengadilan kan nggak boleh salah gitu. Nah, oleh karena itu, karena melihat kasus ini ada Vina, ada Jessica Wongso, saya minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan untuk menjaga, memberikan perlindungan, penguatan kepada hakim-hakimnya nanti. Jangan lagi sampai hakimnya ini berbuat salah lagi. Kalau polisi boleh salah, tapi hakim nggak boleh salah. Gitu. Itu poinnya gitu. Jadi, apakah betul polisi salah? Mari kita lihat. Saya tidak berani menuduh terlalu prematur kan, mendahului kan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang seorang advokat yang menjadi kuasa hukum dalam perkaranya Vina datang mengadu kepada Pradi, dan saya sebagai ketua hukum Pradi akan memberikan perlindungan hukum kepada dia. Dan kalau betul ada yang menekan-nekan kliennya untuk mencabut kuasa dari dia, kita akan laporkan hal ini. Kalau itu betul, kepastiannya besok. Bang melihat mungkin udah menginstruksikan Kapolri untuk lebih transparan dalam kasus ini. Apakah selama ini tidak transparan? Ya, kalau sampai Pak Jokowi Presiden ikut
memberikan tanggapan terhadap satu kasus seperti ini yang sudah 8 tahun yang lalu, ya saya kira kita harus memberikan perhatian kan. Sebenarnya tanpa presiden bicara pun sebenarnya Polri sudah harus bertindak. Tapi setelah Pak Jokowi menyatakan sikapnya dalam hal ini supaya diusut, ya mari kita usut. Yang benar kita nyatakan benar, yang salah kita akan salah. Gitu. Bang Oto ngelihat 2 DPO dicoret, Bang? Gimana, Bang? Apa? Abang mengikuti berita ini gimana? Abang sendiri sebagai hati nurani? Ya, saya banyak teman-teman wartawan kan minta pendapat saya dari dulu, saya belum layani, mohon maaf ya. Saya sebenarnya tidak ingin terlalu jauh ya. Karena saya sudah merasakan bagaimana pahitnya yang dialami oleh Jessica Wongso. Ya, betapa pahitnya itu sudah terang benderang ya bahwa Jessica Wongso itu tidak bersalah, tapi juga tidak ada tindakan dari pemerintah terhadap ini, ya, tidak ada tindakan dari kepolisian. Nah, mudah-mudahan dengan kasus Vina ini, kami kan akan juga mengajukan PK terhadap Jessica Wongso. Dan mudah-mudahan kita bukalah semuanya ini, ya. Kalau memang kita buka. Artinya nggak mau salah tangkap dan apa yang harus wajib diapakan gitu dari pihak yang Ya, berwajib kalau sendiri. memang ada salah tangkap, kan ada mekanisme peninjauan kembali. Ya kan? Ada mekanisme peninjauan kembali memang. Jadi selalu kan aturannya begitu. Jadi tidak boleh juga salah tangkap lantas kita tuduh salah tangkap tanpa ada mekanisme hukum. Nah, kalau ada salah tangkap, maka pihak-pihak para pengacaranya atau terdakwa itu bisa menggunakan upaya peninjauan kembali agar dia dibebaskan. Biasa sanksinya apa sih Om? Nah, ya tentunya polisi kan bisa melakukan suatu evaluasi dong terhadap penyidik-penyidiknya kan. Nah, tetapi juga harus dibuktikan kebenaran itu. Nah, itu sebabnya saya katakan polisi kalaupun tidak salah, tapi pengadilan tidak boleh salah. Karena akhirnya kan di pihak kepolisian. artinya nggak mau Peggy kayak Vina ya? Ya, Peggy kan Peggy karena nggak mau Peggy kayak Jessica Wongso. Ya, wajar dong. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan dia saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Saya juga mendengar ada orang di media, saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah, ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Nah, tinggal alibinya itu betul-betul strong nggak gitu loh. Ya kan, ini kasus sama dengan pernah saya tangani kasus Johnny Sembiring pada tahun 83, 38 tahun yang lalu. Juga alibi. Jadi dituduh dia melakukan pembunuhan di Bogor, ternyata pada waktu bersamaan dia berada di Bandung. Nah, ini sama. Ini namanya alibi. Alibi ini kuat sekali. Kalau ini bisa dibuktikan dia berada di satu tempat lain, ya, di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. Ngelihat DPO 2 dicoret, Bang, menimbulkan hilangnya 2 DPO. Kalau masyarakat DPO curiga itu dihilangkan, ini masalah hukumnya tidak begini. percaya. Saya terus terang aja harus membaca dulu lagi dokumen-dokumennya. Karena begini, kalau umpamanya katakanlah ada dituduh melakukan 10 orang, kemudian yang dihukum 8. Saya nggak tahu persisnya berapa ya, katakan gitu. 10, 8 yang dihukum. Kemudian dikatakan 2 DPO. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, waktu di sidang ini sebenarnya dituduhkan berapa orang? Mestinya kan 10 dong, karena dibilang 2 ada di sana. Ya kan? Dan 10 orang ini pasti kan ada perannya masing-masing. Iya kan? Perannya masing-masing. Kalau ternyata ada 1 orang tidak ada di sana, berarti perannya ini, skenario-nya ini salah dong semua. Benar. Ada yang pegang pisau, ada yang pegang tangan, ada yang pegang ini katanya kan, 8 orang umpamanya. Nah, kalau ternyata 1 orang di antara yang katakan bahwa ada yang pegang pisau ternyata tidak ada, berarti kan skenario ini kan sudah tidak tepat gitu. Jadi ini berakibat dan ini merupakan satu alasan juga nanti untuk PK gitu. Karena kalau ditentukan 10 orang melakukan suatu perbuatan pidana, maka berarti 10 orang ini melakukan peran yang berbeda-beda terhadap satu soal. Satu tidak ada tidak dimasukkan, tidak dikatakan tidak ada, itu hanyalah fiktif katanya.
Nah, berarti perannya ini di mana selama ini? Saya ingin tahu apakah yang tadinya dikatakan ada 2 orang fiktif itu sesungguhnya di dalam dakwaan itu dimasukkan nggak perannya dia? Kalau di dalam perkara itu yang 2 orang fiktif ini disebutkan perannya dalam perkara yang terdahulu, berarti perkara ini sudah tidak benar, harus dibatalkan ini. Banyak yang diduga, Bang, tapi ngelihat ini kasus 8 tahun yang lalu. Ya kalau itu saya kira udah disangkal oleh bupatinya, wakil bupatinya ya. Jadi Bang, saya kira nggak isu yang penting lagi soal itu saya kira. Bang, ngelihat ini 8 Peggy bang, tapi cuma satu sama bang yang mengenal Peggy bang. Tanggapan abang seperti apa bang? Ya, mengenalkan tidak berarti bahwa dia berbuat kan. Ya kan? Yang penting di sini bukan soal kenal atau tidak kenal, tapi apakah betul-betul ada di antara saksi itu yang bersaksi bahwa Peggy ikut melakukan. Nah, jadi kalau sampai umpamanya ada 8 orang saksi yang terdakwa ini menyatakan Peggy berbuat, tapi ada juga saksi lain yang mengatakan bahwa Peggy tidak ada berapa di situ. Ini satu hal yang serius ini. Ya kan? Jadi harus dilihat apakah ada pemaksaan atau tidak gitu. Jadi mungkin masih panjang ini. Kita lihat ya. Bang, besok kita akan jelaskan pada Anda sekalian. Bang, lihat ini kasus 8 tahun yang lalu, bisakah sekarang diungkap kembali dan mendapat keadilan Vinanya sendiri? Bisa. Sangat bisa. Karena PK itu tidak ada batas waktunya. Sepanjang ada bukti baru, ya, novum namanya, itu bisa dipakai sebagai dasar untuk mengajukan PK. Ya kan? Nah, jadi tapi seperti katakan sebenarnya saya karena sudah banyak teman-teman yang membela di sana, mereka saya kira udah tahu lah apa yang mereka lakukan. Berarti garis besarnya besok Pradi akan bertemu dengan pihak. Saya akan bertemu dengan saudara Titin yang memohon perlindungan hukum. Jadi saya terpaksa terlibat memberikan komentar ini karena ada permohonan perlindungan hukum dari anggota saya. Saya sebagai ketua umum Pradi, sebagai salah satu organisasi terbesar di sini, tidak boleh tidak, saya harus bantu. Bisa dibilang turun gunung, Bang. Hah? Turun gunung. Ngelihat lawyer Saka sendiri kesurupan, Bang. Wah, itu saya nggak tahu lah. Nanti lagi. Oke, thank you, Bang. Bang. Let's go.